Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IF 4710 dengan kelompok Amankan Saja dengan anggota aktif Abdullah Arifi, Redemptus Deverantora Karyasta Resi Rwandana, Muhammad Gavin Arasi, dan Rian Purwana Purba. Oke, di sini saya akan menjelaskan nomor 1. Pemeriksa apakah semua artefak yang Anda unduh tidak mengalami perubahan, masih sama kondisinya dengan saat file image itu dibuat dari flash disk milik John. Nah, berikut langkah-langkah dan buktinya. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan file image tidak mengalami perubahan. Langkah-langkahnya, pertama, membuka file image john.flashdisk.001 dan johns.flashdisk.002 menggunakan tools autopasi. Autopasi 2, autopasi secara otomatis membaca metadata image dan menampilkan nilai dari hash MD5 dan SHA1. Yang ketiga, nilai hash tersebut dibandingkan dengan nilai hash yang tercantum pada john.flashdisk.001.txt. Ini hasil menunjukkan nilai dari hash MD5 dan SHA1 pada autopasi sama dengan nilai hash pada john.flashdisk.001.txt. Ini membuktikan image forensik tidak mengalami perubahan sejak proses dan layak digunakan sebagai barang bukti dalam proses analisis forensik. Autopasinya bisa dilihat pada gambar berikut. John membuka file flashdisk.001.john.flashdisk.001. Nah, ketika dibuka akan menampilkan pada notepad. Notepadnya menampilkan di john.flashdisk.001.txt, bisa di bold. Checksumnya kita bisa lihat di situ. MD5 dan SH1 checksum. Nah, untuk nomor 2 bisa dilanjut dengan rekan saya. Untuk artefak yang tersedia, jadi identifikasi peristiwa penting apa saja yang terkait kasus dan barang bukti yang diperlukan. Jadi di sini bisa dilihat dari hasil chat log yang disediakan, itu dari tanggal 1 Desember 2024 jam 8 itu dari awal komunikasi dengan pelakunya itu John sama bos sebelah. Terus lanjut ke hari yang sama 8.20 itu ada kesepakatan dengan imbalan 500 juta. Itu pelakunya juga 2, bos sebelah dengan John. Lanjut 2.15 itu mulai transfer uang muka 100 juta. Lanjut dengan upaya akses sistem perusahaan sampai dengan transfer akhir 400 juta sampai dengan password file diberikan. Jadi dari semua timeline peristiwanya itu, bukti itu tersedia. Kasus kebocoran dokumen diidentifikasi melalui analisis file chat lognya. Jadi dari file chat lognya itu diverifikasi menggunakan nilai hash yang tercantum pada log hashnya juga. Dari isi percakapan serta timestamp yang terdapat, itu informasi mengenai komunikasi awal, peserta pembayaran, upaya akses sistem, pengiriman dokumen, hingga pemberian password kepada pihak luar. Jadi untuk bukti timeline dengan chat lognya itu sudah kita cek juga. Itu dengan autopsi dengan chat lognya benar-benar sama. Contohnya itu dari transfer 100 juta yang pertama ya, bisa dilihat tuh di sini aja. Itu dari jam 2:18 pada tanggal 1 Desember. Si John-nya juga menerima transfer 400 juta yang pertama itu pada tanggal 6 Desember 2024 di jam 10 malam lewat 35. Nah, oke, lanjut ke ketiga. Jadi dari artefak yang tersedia itu identifikasi semua barang buktinya itu bisa didapatkan atau enggak. Jadi berdasarkan artefak yang tersedia itu sebenarnya enggak seluruh barang bukti dapat diperoleh, kayak log server ataupun autentikasi. Tapi barang bukti yang sudah ada kayak log chat itu sudah cukup untuk menjadi pembuktian terjadinya kebocoran. Artefak yang diperoleh ada file image flash disk, file chat log beserta nilai hashnya. Untuk bukti komunikasi itu tersedia berupa chat lognya dan chat log hash. Untuk bukti motif atau transaksinya bisa dilihat di chat lognya juga atau gambar transaksinya pada flash disk John-nya. Terus untuk bukti media penyimpanannya bisa dilihat juga pada isi John flash disk yang 01 sama 02. Itu bisa dilihat juga yang dihapus yang mana juga. Timeline lengkap juga sama metadata juga tersedia.
untuk timeline sudah lengkap tadi. Itu langsung dari history flash disk-nya. Oke, untuk nomor 4 dilanjutkan. Baik, untuk nomor 4 sendiri itu di sini menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan, mengakses dan juga menganalisis semua barang bukti secara lengkap. Oke, untuk nomor 1 ini mendapatkan barang bukti. Jadi barang bukti ini diperoleh dalam bentuk file image flash disk milik John, yaitu John Flash 1 dan John Flash 2. Nah, selain itu ada artefak lainnya juga berupa file chat log yang berisi percakapan antara John dan juga pihak luar. Nah, terus untuk integritas filenya sendiri itu diverifikasi menggunakan nilai hash yang tercantum pada file chat log hash. Oke, mungkin bisa dilihat ini untuk John Flash 1. Nah, selanjutnya itu mengakses barang bukti. Jadi akses barang bukti ini dilakukan menggunakan aplikasi otopsi, ya ini dengan pertama itu membuka aplikasinya, setelah itu membuat case baru, lalu menambahkan data source dengan memilih disk. Nah, lalu memasukkan file John Flash disk. Jadi nanti otopsi ini juga akan secara otomatis membaca file lanjutan dari John Flash 2. Nah, lalu yang terakhir tuh menjalankan proses dengan modul default setelah selesai. Nah, ini otopsi ini itu berhasil mendeteksi ada 3. Yang pertama itu dari struktur partisi flash disk, file system, dan juga artefak file dan metadata. Itu seperti itu. Lalu yang ketiga, menganalisis barang bukti. Nah, ini untuk yang pertama ini ada analisis otomatis, yaitu ingest modul. Itu untuk mendeteksi struktur partisi, sistem file FAT16, metadata file, serta file yang telah dihapus. Nah, proses ini itu juga melakukan indexing terhadap konten file untuk mempermudah pencarian artefak penting. Lalu yang kedua itu ada file views. Itu digunakan untuk menelusuri file berdasarkan jenis dan ekstensi seperti dokumen PDF, Office, dan file text. Nah, untuk dan juga deleted files ya untuk melihat file-file yang dihapus, siapa tahu masih bisa dipulihkan. Jadi yang berkaitan dengan kebocoran data. Nah, untuk file view sendiri ini bisa dilihat dari gambarnya. Ada dokumen, file, dan juga teks yang bisa dilihat di sebelah sini. Ini untuk views. Lalu untuk deleted files, nah yang ketiga itu ada analisis manual. Ini dilakukan dengan membaca isi file chat log, nah untuk memahami konteks percakapannya dan juga untuk menocokkan terhadap timestamp pesan terhadap timeline aktivitas file yang ada di autopsi. Nah, ini berhubungan sama kerangka waktu, komunikasi, aktivitas penyalinan file, dan juga dokumen. Nah, di sini dari timeline ini tuh kita menemukan bahwa tanggal 1 Desember jam 2.05 sampai 2.18 itu ada bukti transaksi nih dari bos sebelah ke John dengan jumlah nilai nominal 100 juta dan cocok nih dengan chat lognya. Bisa dilihat di situ. Lalu selanjutnya, nah ini di sini juga kita menemukan bahwa di tanggal 6 Desember itu pada jam 9 sampai 10.40 terdapat bukti transaksi dari bos sebelah ke John dengan jumlah nominal 400 juta. Nah, cocok juga dengan chat lognya. Nah, dan maka dari itu dari timeline ini kami yakin bahwa John itu menyalin file sensitifnya dan mengenkripsi lalu baru ditaruh dengan cloud John sendiri. Maka kesimpulannya dengan gabungan analisis manual dan otomatis itu seluruh barang bukti dapat dianalisis secara menyeluruh tanpa mengubah data asli. Nah, ini memastikan bahwa proses forensik dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan validasi barang bukti digital. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini setelah dokumen didapatkan, diakses dan dianalisis barang buktinya, sekarang akan dilakukan rekonstruksi kejadian dari adanya kebocoran file atau dokumen. Nah, di sini step by step rekonstruksinya, di mana di step pertama itu kemauan kejahatan muncul atau awal alur. Nah, di sini terlihat pada tanggal 1 Desember 2024 di jam 8 sampai jam 8.15. Di sini bos sebelah menghubungi John dan meminta bantuan untuk mengakses dokumen rahasia perusahaan berupa desain produk baru. Nah, tertampil di sini barang buktinya berupa chat log-nya. Nah, di tahapan ini penting karena di sini menunjukkan awal perbuatan kejahatan tadi, dan juga tanpa adanya tahap ini kebocoran bisa dianggap tidak disengaja. Selanjutnya di step 2 itu nego dan kesepakatan ulang. Nah, di tanggal yang sama pada jam 8
tahapan 20 sampai 8/58 di sini terjadi kesepakatan pembayaran 500 juta dengan skema 100 juta di awal dan 400 juta setelah file diterima. Nah, ini adalah tertampil barang bukti chat log dari kesepakatan yang terjadi. Di sini membuktikan motif finansial keuangan dan menguatkan unsur kesengajaan dari kemauan kejahatan tadi. Nah, selanjutnya di step ketiga itu transfer uang muka. Nah, pada pukul 2:05 sampai 2:18 di sini bos sebelah mentransfer uang muka sebesar 100 juta ke rekening John. Nah, di sini terdapat juga barang bukti berupa chat lognya, di mana bos sudah mentransfer 100 juta ke dalam rekening John. Next, nah ini adalah barang bukti transfernya. Selanjutnya, ini penting karena terdapat bukti keterlibatan aktif oleh Jones dan dari niat yang ada itu menjadi tindakan yang telah terjadi. Next, step 4 itu upaya akses sistem internal. Nah, di sini pada tanggal 3 Desember 2024, John mencoba mengakses sistem internal perusahaan dan menghadapi autentikasi berlapis. Nah, dari sini dapat dilihat pada bukti chat log di mana John berusaha untuk mengakses sistem internal perusahaan. Nah, di sini juga pada step ini ditunjukkan kejahatan yang terjadi secara bertahap dan adanya usaha dalam teknis untuk melewati autentikasi yang berlapis yang ada. Next, di step kelima, dokumen disalin ke media eksternal. Ini terjadi pada tanggal 6 Desember 2024. Di sini dokumen rahasia perusahaan disalin ke flash disk milik John. Nah, ini adalah barang bukti dokumen perusahaan yang disalin ke dalam flash disknya John. Di bawah juga terdapat metadata file dan timeline autopsi. Nah, di sini pada step ini terbukti dokumen mengalami kebocoran dan juga hubungan langsung antara John dengan file sensitif. Nah, selanjutnya di step ke-6 file dienkripsi atau menyembunyikan jejak. Nah, pada tanggal yang sama juga dokumen dienkripsi sebelum dikirim ke pihak luar. Barang buktinya di sini berupa file hasil enkripsi, di mana PDF-nya meminta password. Nah, di sini juga terdapat metadata filenya. Di sini berarti pada tahapan ini enkripsi terbukti ada yang sedang disembunyikan dan juga di sini temukan adanya unsur kesengajaan yang semakin kuat. Nah, selanjutnya pada step 7 file dikirim via link cloud. Pada tanggal yang sama di jam 9 malam itu John mengirim tautan cloud berisi file terenkripsi kepada bos sebelah. Nah, di sini terdapat chat log untuk buktinya dan juga sehingga pada tahun ini dijelaskan cara kebocoran filenya dan juga pihak luar sudah menerima file yang sudah bocor. Selanjutnya di step ke-8 itu pembayaran akhir dan password. Nah, di hari yang sama pada pukul 10.30 sampai 10:35 malam, di sini bos sebelah mentransfer sebesar 400 juta lalu John memberikan password file untuk dapat diakses. Nah, di sini ini ada bukti chat lognya bahwa bos sebelah akan mentransfer uang sebesar 400 juta dan John memberikan password dari filenya. Nah, ini juga sebagai bukti transfernya. Nah, di step ini proses kejahatan selesai dan berhasil dan file yang ada dapat dibuka oleh pihak luar. Nah, selanjutnya di step ke-9 konfirmasi berhasil. Nah, pada hari yang sama di jam 10.40 sampai 10.50 malam, di sini bos sebelah
mengonfirmasi bahwa filenya berhasil dibuka. Nah, dari tahapan ini membuktikan ada kebocoran file atau dokumen benar-benar terjadi. Dan ini juga membuktikan bukan hanya percobaan untuk mengakses atau membuka file atau dokumen. Selanjutnya, dari rekonstruksi kejadian dan semua hal yang sudah dilakukan di atas, di sini dapat didapatkan yang pertama itu apa isi dokumen rahasia yang bocor keluar dari perusahaan. Nah, di sini dokumen yang bocor adalah dokumen desain produk baru milik perusahaan. Nah, kapan itu terjadi? Kebocoran dokumen terjadi pada tanggal 6 Desember pukul 9 malam ketika file berhasil dikirim kepada pihak luar dan dapat diakses menggunakan password. Nah, ini sudah dijelaskan tadi di mana bos sebelah sudah mana John sudah mengirim file kepada bos sebelah dan bos sebelah sudah dapat mengakses file tersebut. Nah, bagaimana cara dokumen ini bisa bocor? Nah, kebocoran dokumen terjadi melalui proses penyalinan dokumen ke media eksternal. Dilanjutkan dengan enkripsi file, diupload ke layanan cloud, pengiriman link melalui chat, dan pemberian password setelah pembayaran diterima. Nah, tempat terjadinya dokumen rahasia dapat diakses itu diakses melalui link cloud storage yang dikirim melalui aplikasi chat. Nah, siapa nama pihak luar yang menginginkan dokumen? Di sini pihak eksternal yang terlibat adalah John, sedangkan pihak luar yang menerima dokumen adalah bos sebelah atau yang bernama Mukio. Apa motif terjadinya kebocoran dokumen ini? Motif kebocoran dokumen ini adalah keuntungan finansial, di mana kita lihat tadi terjadi kesepakatan imbalan berupa 500 juta yang dijanjikan oleh pihak luar agar dapat mengakses dokumen tersebut. Oke, untuk terakhir yaitu kesimpulan. Jadi hasil analisis terhadap image flash disk milik John serta artefak-artefaknya itu berupa file chat log. Jadi bisa disimpulkan terjadi kebocoran dokumen rahasia perusahaan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak internal. Kebocoran dokumen ini itu didahului oleh komunikasi dengan pihak luar disertai kesepakatan imbalan finansial serta melalui penyalinan dokumen ke media eksternal, terus enkripsi file dan pengiriman dokumen melalui layanan cloud. Prosesnya itu didukung oleh bukti komunikasi digital, metadata file, dan informasi waktu yang konsisten satu sama lain. Oke, sekian dari kelompok amankan saja dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.